nasional berbasis komputer merupakan asesmen kompetensi minimum yang dilakukan untuk mengukur literasi membaca, numerasi, dan tentunya akan dilakukan yang namanya survei lingkungan belajar. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan terkait pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer di tahun 2023. Namun sebelum saya jelaskan, tentunya saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, bahwasanya asesmen nasional itu dilakukan untuk mengukur kemampuan membaca, numerasi, dan ada survei lingkungan belajar yang mana hasil daripada asesmen ini akan menentukan rapot mutu sekolah Bapak Ibu masing-masing. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana teknis pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer di tahun 2023? Bapak Ibu, pada video ini akan saya jelaskan. Yang pertama, Bapak Ibu, di sini saya tunjukkan keputusan yang diterbitkan pada tanggal 5 April 2023, yaitu salinan peraturan kepala BSKAP nomor 015/H/KP garis miring 2023. Di sini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Bapak Ibu, di sini saya tunjukkan pelaksanaan asesmen nasional itu sendiri. Bahwasanya untuk pelaksanaan asesmen nasional itu dilakukan oleh seluruh jenjang ya Bapak Ibu ya, seperti di periode-periode sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu saya tunjukkan bagian-bagiannya. Ini langsung saya fokuskan ya, karena memang asesmen nasional ini kan dari tingkat SD sampai dengan tingkat menengah atas. Nah, untuk pemilihan peserta didiknya sendiri Bapak Ibu, ini dipilih secara acak di setiap satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian. Artinya, ketika Bapak Ibu, ya seharusnya siswa ini yang kepilih itu tidak bisa. Data siswa yang terinput di Dapodik atau terinput di Dapodik nanti akan dipilih secara acak. Nah, untuk rinciannya Bapak Ibu, jumlah peserta didik yang dipilih untuk mengikuti AN pada setiap satuan pendidikan ditentukan sebagai berikut. Untuk SDMI itu maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang. Untuk SMP sederajat itu maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang. Untuk SMA sederajat itu 45 orang maksimal dan cadangan 5. Jenjang SDLB maksimal 30 cadangan 5, SMPLB maksimal 45 cadangan 5, SMALB maksimal 45 cadangan 5, dan untuk jenjang paket A PKPPS ULA maksimal 30 cadangan 5, paket B itu maksimal 45 cadangan 5, dan paket C 45 maksimal dan cadangannya itu 5. Nah, lalu pendaftaran peserta asesmen nasional itu seperti apa? Bahwasanya pengelolaan data di setiap satuan pendidikan itu mendata peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan. Melalui apa? Melalui aplikasi Dapodik ya Bapak Ibu. Intinya nanti akan langsung terdata. Nah, di sini kan dijelaskan bagi satuan pendidikan dalam binaan kementerian, maka nanti melalui pangkal data Dapodik. Kalau Kementerian Agama itu melalui EMIS. Kalau dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, ini juga melalui Dapodik ya, begitu. Nah, untuk pengelolaan data di setiap satuan pendidikan melakukan proses verifikasi dan validasi peserta didik berdasarkan NISN. Artinya, seperti yang saya jelaskan tadi, semuanya itu diambil dari Dapodik atau dari EMIS. Begitu Bapak Ibu, data-datanya. Nah, nantinya ketika memang jadwalnya itu sudah dibuka, Bapak Ibu tinggal menarik data dari laman pd.data.go.id
kemdikbud.go.id. Nanti akan saya informasikan. Proses sampling peserta utama dan cadangan dilakukan secara otomatis, ya. Penentuan pesertanya akan ditentukan secara otomatis oleh pihak kementerian. Jadi kita tidak bisa memilih si A, si B, si C, ya. Terus DNS dicetak oleh pengelola data provinsi, DNT dicetak oleh pengelola data provinsi. Proses sampling, proses cetak DNS dan DNT untuk SILN dan program pendidikan kesetaraan di luar negeri dilakukan oleh pusat yang membidangi. Artinya memang untuk masalah sampling sama sampel sama siswa siapa saja itu yang menentukan bukan satuan pendidikan, tapi memang langsung dari kementerian. Oke, kita geser di halaman 25 Bapak Ibu. Sebentar ya. Ini saya cuplik saja yang bagian siswa ya, karena memang hubungannya sama siswa. Untuk kendala teknis nanti tim teknis yang akan membaca secara rincinya. Nanti filenya akan saya bagikan. Oke, di halaman 25. Bagaimana sih pelaksanaan ANBK pada tingkat satuan pendidikan? Nanti Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu melakukan sosialisasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan, siswa, serta orang tua atau wali tentang kebijakan asesmen nasional atau teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ya, terus tugas Bapak Ibu ya menyampaikan apa yang dilakukan di sana dan harapannya apa dari program ini gitu loh Bapak Ibu. Khususnya Bapak Ibu mengkondisikan siswa karena memang yang di tingkat SMK, SMA sederajat itu siswa kelas 11. Ya, intinya seperti itu. Nah, untuk jumlah maksimal yang utama digantikan oleh peserta cadangan adalah sejumlah peserta cadangan 5 orang. Artinya memang tadi kan sudah disampaikan ya Bapak Ibu, untuk tingkat SMA SMK itu maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang. Artinya 50 orang nanti yang masuk sampel. Yang menentukan siapa sampelnya, yang menentukan ialah kementerian langsung. Nah, untuk penyiapan instrumen asesmen nasional Bapak Ibu, ini bisa dilihat bahwasanya bentuk soal dan komponen asesmen nasional. Ada yang pertama, itu untuk mengukur literasi, itu ada teks sastra, fiksi, dan teks informasi. Kalau yang numerasi itu bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran data dan ketidakpastian. Sedangkan level kognitif menemukan informasi, menafsirkan dan mengintegrasikan, mengevaluasi dan merefleksi, sedangkan numerasi pemahaman, aplikasi dan penawaran. Untuk konteksnya ada personal, sosial budaya dan saintifik, literasi membaca. Kalau numerasi personal, sosial budaya dan saintifik. Nah, untuk hasil belajar non kognitif peserta yang diukur dalam survei karakter adalah sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau values pada 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia, serta survei lingkungan belajar mengukur iklim keamanan, iklim inklusivitas, iklim kebinekaan. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk pelaksanaan sendiri asesmen nasional ini modelnya yaitu semi online. Jadi nanti dilakukan sinkronisasi, setelah itu dilakukan secara seperti biasanya semi online. Oke, selanjutnya bagaimana sih prosedur pelaksanaan ANBK untuk peserta didik? Tentunya Bapak Ibu seperti di periode sebelumnya, bahwasannya Bapak Ibu yang ada di sekolah memastikan perangkat, ruangan, tempat itu sudah kondusif sehingga pelaksanaan ANBK bisa terlaksana dengan baik. Termasuk sampelnya sudah Bapak Ibu sampaikan siapa saja begitu. Nah, untuk pelaksanaan ANBK sendiri Bapak Ibu itu memastikan peserta didik dalam kondisi sehat. Setiap orang proktor menangani maksimal 30 komputer, satu pengawas maksimal 15 orang, ya, dan satu pendidikan ditangani minimal 1 orang teknisi. Untuk tugas pengawas apa, nanti Bapak Ibu baca sendiri, akan saya kirimkan berkasnya.
Oke, kita geser ke halaman selanjutnya. Ini saya ambil yang ini ya Bapak Ibu, yang penting-penting. Nanti yang bagian lain Bapak Ibu bisa membaca. Oke. Nah, untuk pembagian daripada pelaksanaan NBK sendiri Bapak Ibu itu ada dua hari. Yang pertama itu hari pertama ada latihan soal ya Bapak Ibu, ada latihan soal 10 menit, setelah itu literasi membaca 90 menit, dan survei karakter 30 menit. Sedangkan hari kedua, itu latihan soal 10 menit, numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, ini pelaksanaan ANBK dari jenjang SD sampai dengan SMA sederajat. Oke, Bapak Ibu seperti itu ya. Terus selanjutnya saya tunjukkan mengenai penjadwalan ya. Mengenai penjadwalan Bapak Ibu supaya paham kapan sih sebenarnya pelaksanaan ANBK itu sendiri. Nah, pelaksanaan ANBK Bapak Ibu ini dijadwalkan sesuai dengan perakiraan jadwal ini ya. Ini pun bisa berubah. Nanti silahkan diikuti saja perkembangan informasinya. Bahwasanya asesmen nasional ini dilakukan ketika masuk di semester awal ya, ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Bisa Bapak Ibu lihat, ANBK sendiri dilakukan pada tanggal 28 sudah mulai sinkronisasi untuk jenjang SMA, SMK, SMP sederajat sampai dengan tanggal 30 Juli. Setelah itu simulasi di tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus dan sinkronisasi simulasi SD 4 sampai 6 Agustus. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Dan pelaksanaan daripada ANBK itu sendiri, Bapak Ibu, bisa dilihat di sini ya kapannya. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Intinya silahkan ikuti saja informasi-informasi. Bapak Ibu bisa subscribe atau nyalakan lonceng, nanti akan saya sampaikan terkait penjadwalan terbarunya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat pelaksanaan ANBK sesuai dengan jenjang masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.